Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Salam jumpa kembali dalam acara Binter Bina Karakter. Adapun judul kali ini adalah mengucap syukur. Orang yang berbahagia belum tentu mengucap syukur, namun orang yang mengucap syukur pasti berbahagia. Demikian dikatakan oleh Sang Tirta. Mengapa kita perlu mengajarkan sikap mengucap syukur yang merupakan karakter ke-9 dalam bina karakter ini? Karena mengucap syukur itu menunjukkan suatu sikap penuh kepuasan di hati dan adanya penghargaan akan segala anugerah yang sudah kita dapat. Mengucap syukur itu bukan masalah keberhasilan saja, tetapi berkat yang kita peroleh setiap hari. Bayangkan tiap hari kita menghirup oksigen per hari sebanyak 550 liter. Misalnya harganya Rp850 per liter. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung per hari kita seharusnya membayar Rp467.500. Bukankah untuk hal ini saja kita harus mengucap syukur karena diberikan cuma-cuma oleh Tuhan? Untuk menghasilkan oksigen bagi seorang manusia dibutuhkan 7 hingga 8 batang pohon. Bayangkan, kalau pohon ditebang terus, apa kita tidak akan kekurangan oksigen? Jadi, anak-anak harus diajarkan bagaimana alam ini diciptakan oleh Tuhan bagi manusia. Selanjutnya kita bisa mengajarkan mengucap syukur karena tersedianya makanan di meja setiap hari, rumah tempat kita berteduh, serta baju dan biaya sekolah setiap bulan. Anak harus merasakan nilai-nilai dari apa yang diberikan dalam hidup kita, sampai mereka tidak berkekurangan. Gratitude dalam bahasa Inggris berhubungan dengan kata GR, attitude. Berasal dari kata Latin gratus, yang berarti mengucap syukur. Sangat menghargai apa yang diperolehnya dalam kehidupan ini. Menyetujui bahwa itu semuanya adalah berkat. Gratus juga merupakan akar kata dari grace, anugerah, gratuity, hadiah, dan gratis, tidak perlu bayar, yang semuanya merupakan perasaan, tindakan, dan ide positif. Bila kita memiliki perasaan pengucapan syukur, kita akan merasa senang dengan apa yang dilakukan seseorang pada kita, dan juga ada rasa puas melihat hasilnya. Dalam hal ini, kita juga tidak perlu memiliki rasa khawatir harus membayarnya kembali, karena gratis, bukan? Mengucap syukur adalah salah satu karakter yang mengandung arti memperhatikan dengan penuh perasaan melebihi kata berterima kasih. Untuk benar-benar mengucap syukur dibutuhkan pikiran, energi, dan bukan hanya melakukan sesuatu secara benar. Pengucapan syukur, kalau kita dapat mengekspresikan hal-hal kecil dalam hidup ini, seperti memiliki pekerjaan, memiliki pasangan hidup yang baik, anak-anak yang baik dan patuh, bukan main berharganya hidup ini. Dalam riset psikologi positif, mengucap syukur sangat kuat dan konsisten
berhubungan dengan kebahagiaan. Pengucapan syukur membuat orang merasa memiliki emosi positif, pengalaman yang baik, meningkatkan kesehatannya, dapat mengatasi kesulitan dengan baik, dan dapat menjalin hubungan yang kuat dengan sesamanya. Indah bukan? Beberapa ekspresi pengucapan syukur yang disampaikan seseorang yang mengalaminya antara lain mengatakan, "Saya menghargai apa yang kamu lakukan untuk saya. Terima kasih telah membantu memberikan jalan keluar bagi saya. Terima kasih sudah menyediakan waktu bagi saya. Terima kasih sudah membantu memberikan pendapat. Kata-kata Anda memberi kekuatan pada saya." Nah, ada cerita seorang buta duduk di emperan sebuah gedung. Ia ingin meminta-minta bantuan orang dan menaruh topinya di depannya. Dan di depannya ia meletakkan secari karton dengan tulisan, "Saya buta, tolong saya." Hasilnya beberapa keping uang saja, karena umumnya para pejalan kaki itu terburu-buru. Suatu ketika ada seorang pria lewat. Ia memberi beberapa keping uang dan mengambil tulisan di karton yang diletakkan di depan topi orang buta tersebut. Ia membalikkan karton itu dan menulis beberapa perkataan di balik karton itu. Lalu ia meletakkan kembali karton dengan tulisan tersebut. Ternyata entah kenapa topi itu menjadi penuh dengan uang. Siang hari orang yang menulis di karton itu kembali ke orang buta itu. Orang buta itu mengenali langkah orang itu dan bertanya, "Apa yang kau tulis di karton itu? Kau sekarang banyak yang memberi." Ia menjawab, "Saya hanya menuliskan kebenaran. Saya mengikuti apa yang Anda tulis, tetapi dalam cara yang berbeda." Bunyi tulisannya sebagai berikut. "Hari ini adalah hari yang indah, namun sayang saya tidak dapat melihat keindahan tersebut." Kedua tulisan itu memang berbicara mengenai kebenaran, hanya cara menulisnya yang berbeda. Tulisan yang pertama hanya menyatakan orang itu buta. Sedangkan tulisan kedua menyatakan kepada orang yang lewat betapa bahagianya mereka dapat melihat. Kalau hidup kita sedang dalam kesulitan, maka sulit untuk kita mempunyai sikap mengucap syukur, bukan? Masalahnya kita sangat terbeban melihat pada masalah kita yang terlihat seperti awan hitam yang menutupi kehidupan kita. Bukan pada masalah mengucap syukur dan mencoba mencari solusinya. Bagaimana kalau kehidupan kita sedang cerah? Kita juga menganggap ini sebagai sesuatu yang memang seharusnya terjadi, bukan? Kita merasa semua keberhasilan itu hasil kita. Maka tidak ada rasa pengucapan syukur atas pertolongan yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu, jadikanlah karakter mengucap syukur menjadi suatu kebiasaan, dan segala anugerah yang kita terima, kita melihatnya dengan perasaan menghargai. Apakah situasi yang kita hadapi menyenangkan ataupun tidak? Beberapa hal yang perlu kita perhatikan. 1. Mengucap syukur berpusat di hati. Mengucap syukur itu berpusat di hati yang membuat kita dapat berdamai dengan diri sendiri dan dengan anugerah yang
sudah kita dapatkan di dunia ini. Apa yang kita peroleh mungkin terbatas, tetapi karena keluar dari dalam hati, tetap dapat membuat diri kita mengucap syukur. Kalau kita bisa mempraktekannya, maka akan ada banyak hal lagi yang dapat membuat kita mengucap syukur. Kadang-kadang untuk hal kecil yang saat itu kita butuhkan, oleh karena itu kita tidak perlu membandingkan apa yang sudah diberikan kepada kita dengan milik orang lain. Praktekkanlah tindakan mengucap syukur karena keluar dari dalam hati kita. Yang kedua, mengucap syukur mengandung emosi. Mengucap syukur juga melibatkan emosi kita yang adalah perasaan bahagia yang kita rasakan. Karena kita menghargai apa yang kita alami dan peroleh tanpa mengukur besarnya. Kalau kita sudah dalam suasana mengucap syukur, maka akan hadir emosi berterima kasih. Mengucap syukur adalah emosi yang berhubungan dengan kemampuan untuk merasakan dan mengekspresikan rasa terima kasih dan menghargai apa yang sudah diberikan kepada kita. Mengekspresikan rasa berterima kasih juga akan memperbaiki kondisi mental, fisik, dan hubungan kita dengan sesama. Akibatnya, perasaan bahagia akan berlangsung lama yang merupakan suatu emosi positif. Yang ketiga adalah ungkapan yang dalam. Rasa mengucap syukur adalah suatu ungkapan yang dalam dari dalam diri kita yang tidak dapat kita ucapkan dengan kata-kata, namun bergejolak di hati kita. Biasanya dimulai dengan kata, untung kita tidak, untung saya tidak pergi, dan seterusnya. Kita mengucap syukur karena terhindar dari sesuatu bahaya atau kerugian, dan kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong kita. Juga sebagai pengungkapan rasa terima kasih untuk apa yang anak-anak sudah terima sejauh ini. Walaupun tidak seindah teman-temannya, mereka perlu diajarkan bahwa ada rasa puas karena Sang Pencipta masih memelihara kita. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Sampai di sini dahulu program Pintar Bina Karakter kali ini. Saya Julie mohon pamit. Sampai jumpa.